untuk meneruskan upaya-upaya untuk mencari format menghadapi tahun depan 2024 pemilu. Ya, jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Tul, negara kita negara besar. Ya. Negara kita sebesar Eropa Barat. Eropa Barat 27 pemerintahan, 27 parlemen, 27 institusi kita ini satu. Jadi kita sangat besar dan sekarang terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, ya 4,5 tahun ini ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi. Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak. Tidak, kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capai ya Pak Zul ya. Betul Pak. Kita akan terus ketemu ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai ya. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang, supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Ya jalan tengah kita ingin suatu kesejukan. Kita ingin suatu moderasi. Ya, nggak usah Tapi menurut saya, apakah pertemuan yang intens ini apa yang kira-kira mereka bahas? Memang koalisi kita pembahasannya tidak bebas dari namanya penjajakan, penyamaan chemistry, mungkin bicara hal-hal yang agak serius, bahkan mungkin dalam pertemuan koalisi itu adalah hal-hal yang lebih santai sebetulnya gitu. Belum tentu juga mereka serius berbicara tentang peta pilpres. Ini yang menurut dugaan saya ini adalah untuk tahap pertemuan di dalam koalisi itu, pertemuan penyamaan suhu dulu, frekuensi dulu, itu yang pertama. Si perubahan untuk persatuan ini bersifat inklusif, sekali lagi ya, tidak eksklusif membatasi apa yang sudah ada. Karena kita sadar betul bahwa bangsa sebesar ini naif betul kalau kita hanya seolah-olah mampu dikelola oleh sebagian saja. Kita lebih banyak, lebih orang bergabung, itu betul-betul karena memang pesan dari seluruh ketua atau pimpinan partai kami. Pak Surya misalnya mengamanahkan, ingat meskipun secara firm sudah mencapai 28,3% presidensial threshold, tapi ayo kalau memang ada partai lain yang ikut bergabung sehingga partai ini, koalisi ini menjadi semakin besar. Lain untuk memperkuat komitmen kebangsaan kita. Semua meramalkan kita ini punya segala potensi untuk menjadi negara maju, gitu, negara besar. Nah, komitmen itulah yang kita bicarakan. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, tahun 2024 kita akan ada pemilu serentak, gitu. Negara besar gak mungkin diurus 1-2, tapi harus besar juga yang urus. Yang kadang-kadang saya sebut koalisi kebangsaan itu. Karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu, tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi ya, gitu. Kita bisa meletakkan dasar fondasi yang kokoh untuk melompat sekali lagi menjadi negara maju itu. Nah, dengan Gerindra kami punya pengalaman panjang. Mudah-mudahan silaturahim terus ini kita akan lanjutkan ya, dan saya siap sebetulnya untuk menjadi apa sajalah ya, sana kemari gitu ya, untuk merajut ini sehingga bisa menjadi kenyataan, ada jalan tengah yang kokoh yang kuat untuk memajukan Indonesia. Saya kira itu. Kita ingin Indonesia yang menang,
Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang ya tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan ya, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia. Saya kira begitu. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB ya, sama KIB. Mereka senang hati karena silaturahim ini, pertemuan itu kan antara pimpin parpol apalagi tentu penting gitu ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama gitu. Arief Poyuono enggak yakin koalisi besar bisa menang pemilu 2024. Lawan bisa dapat banyak simpati dari masyarakat. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, politikus Gerindra Arief Poyuono angkat suara soal wacana pembentukan koalisi besar istana seiring dengan pertemuan 5 ketum parpol bersama Presiden Jokowi di kantor PAN. Arief mengaku tak yakin koalisi besar bakal menang di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Arief merespon wacana penggabungan Koalisi Besar Indonesia KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR. Kedua poros ini berisikan Partai Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB. Gak ada sejarahnya dalam reformasi ya, Pilpres langsung. Koalisi besar parpol itu calonnya bisa menang, ujar Arief Poyuono dalam keterangan di Jakarta Rabu 5 April. Mantan Waketum Partai Gerindra itu menyebut yang pernah menggunakan koalisi besar itu salah satunya Prabowo Subianto saat Pilpres 2014, tetapi kalah. Koalisi besar itu hanya menang kalau calon presidennya incumbent seperti Pak SBY dan Pak Jokowi periode kedua lanjutnya. Arief menyebut walaupun koalisi besar seperti 2014 didukung oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden masa itu, Prabowo Hatta tetap tidak menang Pilpres. Dalam situasi politik kekinian menjelang Pilpres 2024 pun, Arief berpendapat koalisi besar bakal sulit menang karena akan menjadi lawan bersama rakyat. Selain itu, koalisi besar juga bisa diframing seakan-akan penindas yang kecil-kecil dan zalim. Justru koalisi yang tidak besar itu lebih banyak mendapat simpati dari masyarakat, tuturnya. Terlebih lagi, wacana koalisi besar sekarang digulirkan partai-partai pendukung pemerintah, sebab belum tentu juga pemerintahan hari ini dinilai benar oleh masyarakat. Kita nggak tahu seperti api dalam sekam, apa benar semua rakyat Indonesia simpati pada Jokowi? Kan belum tentu. Apa benar misalnya rakyat simpati sama Anies atau Ganjar maupun Prabowo? Kan belum tentu. Lanjutnya, menurut Arief, koalisi besar itu hanya terbukti menang Pilpres ketika digulirkan oleh calon presiden pertahanan. Jadi nggak ada sinyalnya koalisi besar itu menang dalam sejarah Pilpres di Indonesia, kecuali incumbent yang membawa koalisi besarnya, ucap Arief Poyuono.